Perkenalkan, nama saya Jumeri Eka Saputra, Koordinator Provinsi Program P3MD Kementerian Desa PDT Provinsi Sumatera Selatan. Di sini dalam kegiatan P3MD ini sebagai korprop yang mendampingi di 14 kabupaten kota di 208 kecamatan dan 2.855 desa di Sumatera Selatan. Mungkin bisa Dan pendampingan kita dalam kegiatan di 2.855 desa ini ada lebih kurang tim kita ada 1.140, lebih kurang 1.140 membawahi ini ya. di Sumatera Selatan, dari desa sampai ke provinsi. Jadi tim kita itu di provinsi ada 5 orang untuk saat ini sebagai tim provinsi. Seharusnya yang berjumlah 7 orang, tapi saat ini hanya berjumlah 5 orang. Ada perampingan organisasi gitu ya? Tidak ada pendampingan organisasi, fokus ke kegiatan ya? pendampingan ke pemerintah dan ke masyarakat. Mungkin dari fokus kerja sendiri, Kak Jumeri, koordinator P3MD ini fokus kerjanya kemana? Jadi kami lebih banyak ke dalam hal pendampingan ke tingkat provinsi, dalam hal ini mendampingi dinas-dinas, salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan. Di samping itu juga kami melaksanakan koordinasi ke Bapeda, ke dinas-dinas yang lain. Jadi dalam hal sinergi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, misalnya dalam penurunan stunting, misalnya di di Bapeda bersama dinas-dinas yang lain, kami juga mendampingi dalam hal memfasilitasi kegiatan pendampingan terhadap dinas PMD untuk pendanaan kegiatan dalam kegiatan stunting, misalnya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, background Bapak sendiri sebelum terjun ke di sini? P3MD. Iya. Ya, sebelumnya di tahun 2007 saya bergabung di program pemberdayaan masyarakat di PNPM Mandiri Pedesaan sebagai fasilitator kecamatan, dan di tahun 2015 program itu berakhir dan kami bergabung di kegiatan P3MD Dana Desa ini mulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Untuk kegiatan awal kami lebih ke tenaga ahli di pemberdayaan masyarakat di bidang kegiatan, salah satunya pelayanan sosial dasar untuk penanganan stunting di Sumatera Selatan. Terus di tahun 2025 ini kami ditugaskan sebagai koordinator provinsi untuk mengkoordinir seluruh tim pendamping di Sumatera Selatan. Sudah cukup lama ya? Sudah dari tahun 2007, berarti sudah 18 tahunan lah. Tentu banyak pengalaman ya, asam garam di lapangan ya. Dalam kegiatan dunia pemberdayaan. Di dunia pemberdayaan. Ya. Termasuk dana desa sendiri. Ya, dana desa semenjak dari tahun 2015, dari dana per desa hanya 200 juta sampai sekarang ada yang sampai 1,2 miliar, ada yang kemarin di Prabu Muli sampai 1,9 miliar untuk dana desanya. Jadi tidak seluruh desa itu hampir 1 miliar, tapi ada tergantung dengan kondisi di desanya, jumlah penduduknya, ada perhitungan tersendiri untuk pendanaan untuk dana desa itu. Tentu banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat ya mengenai dana desa ini. Kalau di media isunya banyak masalah penyalahgunaan, terus ada OTT gitu. Terus mungkin Kak Jumeri punya pengalaman, ada nggak yang plus, ada juga yang mungkin yang minus gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk tergantung dari pemerintah itu sendiri, dari pemerintah desanya. Terkadang memang ada yang karena kurang pengetahuan tentang kegiatan dana desa, misalnya pemerintah desa dalam hal ini mungkin kepala desanya, ada yang kurang paham dengan kegiatan dan teknis
kegiatan dana desa sesuai dengan aturan, akhirnya merasa bahwa dana itu milik sendiri, milik yang bisa direkomendasikan oleh kepala desa, sehingga terjadinya penyelewengan dana. Ada yang seperti itu, Pak. Ada juga keterkaitan, misalnya ada pihak ketiga yang ingin memasukkan kegiatan tanpa melibatkan atau memakai aturan yang resmi. Misalnya pihak ketiga melaksanakan kegiatan-kegiatan tetapi tidak menuruti aturan, akhirnya mereka bermasalah dengan hukum. Dan ada juga pendamping juga ada juga yang bermasalah dengan hukum ketika terlalu dalam pendampingan, misalnya sudah bisa mengatur desa, dan ini sangat berbahaya buat dalam pendampingan. Makanya kita biasanya melaksanakan mapping ketika pendamping itu sudah terlalu dekat dan bisa mengendalikan desa, itu kita keluarkan dari desa dan kita masukkan yang baru. Dan biasa dalam 1 tahun 2 tahun itu ada rolling untuk pendamping itu, supaya jangan ada sampai terjadi kerjasama penyelewengan misalnya antar pemerintah desa dengan pendamping, dengan pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada dari Kementerian Desa. Dan masyarakat wajib mengetahui dengan transparansinya pemerintah desa, misalnya mengumumkan berapa jumlah dana yang ada yang akan dilaksanakan di tahun berjalan. Misalnya dananya 1 miliar itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan apa saja, itu sudah ada persentase-persentasenya. Jadi ada yang usulan dari masyarakat, ada juga yang usulan dari pemerintah sendiri. Misalnya yang usulan yang dari pemerintah pusat, misalnya BLTDD, ketahanan pangan. Nah itu kan perintahnya itu langsung dari pusat. Terus ini sekarang ini ada pengawalan Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang lagi booming, memang lagi berjalan, dan ini dalam pengawalan pendamping desa dalam melaksanakan kegiatan pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Saya mau untuk skup kecil, mungkin Pak Jumeri pernah pasti terjun di masyarakat ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman soal penyimpangan dana desa? Terus modus-modusnya itu seperti apa? Kalau kita lihat di pemberitaan, di media sosial gitu kan, kadangkala dana desa dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada juga mereka sekongkol dengan PMD kalau nggak salah ya. Itu benar nggak sih? Sebenarnya begini Pak, kalau untuk penyelewengan itu, ini pengalaman ketika kami pernah di kecamatan. Selagi kegiatan itu benar-benar dilaksanakan secara transparansi dan melibatkan masyarakat, hal-hal seperti itu bisa tidak terjadi. Tetapi ketika tidak melibatkan masyarakat, misalnya dalam musyawarah desa itu hanya melibatkan pemerintah desa saja, atau hanya beberapa orang saja dari desa, masyarakat yang dilibatkan. Nah itu biasanya itu bahkan banyak penyelewengan. Contohnya misalnya pekerjaan infrastruktur. Dalam pembuatan jalan setapak, seharusnya kegiatan itu jumlahnya misalnya 200 juta untuk berapa ratus meter. Seharusnya kegiatan itu misalnya adukannya 1 kali 1 kali 1, dan itu terjadi akhirnya karena ada keinginan oknum, akhirnya itu berubah aturan-aturan itu. Dan akibatnya ini sangat fatal. Ketika bangunan pemberdayaan masyarakat itu harusnya bertahan 10 tahun, ini terkadang hanya waktu 1 tahun saja sudah hancur. Nah ini yang terkadang yang susah untuk kita kawal untuk ini, karena di sini dalam hal ini kita tidak punya intervensi kepada kegiatan-kegiatan itu, karena kita cuma dalam hal pendampingan dan mengarahkan bahwa kegiatan ini aturannya seperti ini. Jadi terkadang apa yang sudah disampaikan oleh tim kita pendamping desa itu terkadang banyak yang tidak diikuti oleh pemerintah desa, sehingga terjadilah penyelewengan seperti itu. Dan kita selalu menyampaikan dengan tim di desa, baik di kecamatan maupun di desa, selalu jaga desa masing-masing. Jangan sampai kepala desanya terlibat masalah hukum, ada penyelewengan dana. Dan ketika itu kita temukan, kita selalu minta kembalikan dana itu untuk kembalikan ke rekening.
Dan kita memang tidak punya intervensi untuk audit dalam hal kegiatan dana desa ini, tetapi kita bisa mengarahkan. Kalau memang ada permasalahan kita temukan di lapangan, ini bisa kita rekomendasikan misalnya ke kejaksaan untuk menindaklanjuti khususnya. Tapi sebelumnya itu pasti kita masukkan ke pemerintah kabupaten. Dalam hal ini mungkin apa namanya, yang untuk tim audit ini kita sampaikan ke situ, dan rekomendasi itu kita sampaikan, dan mereka akan menindaklanjuti ketika ada temuan-temuan kita di lapangan. Untuk serapan sendiri Kak, dana desa itu apakah terserap seluruhnya? Yang terkadang untuk misalnya tahun 2024 ini, tahun 2024 ini ada 97% yang tidak terserap, yang sudah terserap dari anggaran 2,4 triliun Sumatera Selatan. Ada lebih kurang 3% yang tidak terserap, dan itu kita kembalikan menjadi silpa, dikembalikan oleh desa, masukkan lagi dalam rekening dan menjadi silpa. Silpa ini memang tidak terpakai, atau ada misalnya pembangunan seharusnya itu ada habis dalam 200 juta, ternyata hanya 150 juta misalnya dipakai. Nah, 50 juta itu kita jadikan silpa, mereka jadikan silpa dan dikembalikan ke rekening, sehingga di tahun berikutnya ini bisa direvisi, kegiatannya bisa digunakan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Apakah untuk peningkatan kapasitas atau kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya berhubungan dengan masyarakat. Kalau di desa-desa itu orang berasumsi sumber daya menjadi kendala gitu. Sumber daya manusia? Iya, benar nggak? Betul, rata-rata kita terbentur dengan sumber daya manusia. Contohnya badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini harusnya kan ini kan dipilih oleh masyarakat, dan ternyata ketika berjalan sumber daya manusia ini banyak yang tidak paham, dan kita sudah berusaha mendampingi, memberikan pelatihan-pelatihan, misalnya menganggarkan pelatihan dari tingkat desa itu, memberikan semacam peningkatan kapasitas supaya mereka ini bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi memang terkendala, ada khususnya desa-desa yang masuk ke daerah-daerah terpelosok yang jauh dari kecamatan, itu agak kesusahan kita dengan sumber daya manusianya. Walaupun ada, tetapi memang agak kurang untuk pemahaman tentang pemberdayaan, dan memang butuh pendampingan khusus. Nah, ini yang kita khawatirkan, itu ketika pendampingan khusus ini terjadi, terkadang kita tidak bisa full dalam kegiatan itu, dalam hal pendamping itu. Kita hanya bisa mendampingi mereka itu misalnya dalam kegiatan peningkatan kapasitas, atau dengan TUT atau OJT seperti itu. Jadi tidak mesti harus ini. Jadi peran kawan-kawan pendamping itu dalam mengatasi sumber daya manusia yang kurang di desa tersebut, salah satu melalui on job training ini. Jadi ketika ada permasalahan, mereka diberikan pemahaman-pemahaman supaya mereka paham dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam kegiatan P3MB atau dana desa ini. Ada contoh kasusnya nggak? Contohnya misalnya badan usaha milik desa. Nah, ini kita contohkan seperti ini. Jadi BUMDes itu mereka itu kan memiliki organisasi dari direktur, sekretaris, dan manajer keuangan. Nah, ketika kita terbentur dengan sumber daya manusia yang kurang mumpuni, akhirnya yang mereka kerjakan itu dana yang masuk untuk badan usaha milik desa dan menjadi unit usaha, misalnya pasar desa, mereka membuat pasar desa. Tetapi mereka ini karena sumber daya manusianya kurang mumpuni tadi, akhirnya pengelolaan keuangan ini menjadi permasalahan. Seharusnya BUMDes itu harus menghasilkan PAD buat desa, tetapi akhirnya banyak yang kami temukan di lapangan itu dari penyertaan modal dari desa, misalnya pengajuan untuk usaha pasar desa, pengelolaannya seperti apa, ternyata dana itu bukannya dikumpulkan tetapi habis untuk operasional.
Padahal harusnya itu kan dalam 1 tahun itu harus dirapatkan bersama masyarakat, berapa modal yang sudah dikeluarkan, berapa PAD yang harus ini kalau ternyata memang surplus dari kegiatan itu, artinya kan harus ada PAD untuk desa dan kesepakatan persentasenya itu diserahkan di musyawarah desa. Nah, tetapi kadang yang kami terima dan pantau di lapangan itu belum melaksanakan kegiatan, mereka sudah meminta berapa honor kami, misalnya seperti itu. Nah, misalnya anggaran untuk honor itu hanya cukup untuk 200.000 misalnya, karena baru mulai misalnya kan. Nah, mereka minta lebih besar, tetapi kegiatannya tidak berjalan. Ini kalau kita contohkan dengan program-program sebelumnya seperti PNPM di pedesaan dulu, awalnya mereka itu misalnya ketua UPK, sekretaris dan bendahara, itu untuk ketua UPK 250.000, sekretaris dan bendahara 200. Nah, dari modal awal mereka seperti ini, ketika simpan pinjam perempuan, waktu itu kan simpan pinjam perempuan yang lebih dominan dalam kegiatan PNPM di pedesaan itu. Dari 250.000 itu, sekarang ini kan contoh di Bayung Lincir itu sudah hampir 8 juta untuk ketuanya saja sudah, karena usaha yang mereka jalankan itu benar-benar berjalan sesuai dengan, bahkan mereka sudah bisa mendirikan pabrik karena memang berjalan. Memang dari awal memang mereka harus meniti dulu supaya ini bisa ini, tapi kebanyakan kita ini terkendala saat ini di BUMDes itu baru berjalan sedikit tapi operasionalnya sudah banyak habis. Nah, ini yang terkadang susah kita untuk memberikan motivasi ke mereka itu, bahwa kalau ingin honornya besar, artinya usahanya itu harus jalan. Itu kita tekankan. Kalau dulu di PNPM di desa ini kita sampaikan, kalau pengen gajinya besar, ini harus usahanya harus jalan, simpan pinjamnya harus jalan, karena dari keuntungan itulah akan menghasilkan surplus. Dari surplus itu dari 250 bisa naik 500 sampai mereka sampai ke 3,5 juta kemarin kan. Bahkan sekarang ini sudah ada yang sampai 8 jutaan karena memang pendapatan mereka tinggi sudah. Dari pabrik mereka sudah mendapatkan, simpan pinjam juga sudah berjalan. Yang kelompok sekarang ini juga sudah pakai simpan pinjam yang mikro untuk perorangan dengan pakai agunan. Nah, ini mereka sudah berjalan seperti itu. Wajar kalau mereka ini sudah mendapatkan surplus yang besar dan menghasilkan honor-honor yang besar juga untuk mereka. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dana desa dan tengkulak gitu ya. Semangat dana desa itu kan sebetulnya mengatasi tengkulak juga yang jadi persoalan sampai sekarang. Nah, Anda melihatnya seberapa berhasil pengelolaan dana desa ini untuk kemandirian petani dan di masyarakat desa? Kalau untuk dana desa sendiri, karena dalam hal ini kalau untuk kegiatan yang bersifat ekonomi melawan tengkulak ini, kita tidak fokus ke sana, lebih meningkatkan usaha, dalam hal ini badan usaha milik desa. Nah, tetapi ketika kita dengan kegiatannya lagi booming sekarang ini, misalnya Koperasi Desa Merah Putih, memang mereka lagi menyiapkan bagaimana caranya supaya masyarakat jangan terlibat dalam pinjaman ke tengkulak atau ke rentenir atau pinjaman online. Tempat pinjam mereka itu nanti ada di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi mungkin bunganya kecil. Kalau dulu kan simpan pinjam perempuan itu kan di zaman program sebelumnya itu memang mengurangi kaum perempuan jangan sampai minjam ke rentenir. Karena pinjaman ini pinjaman kelompok, jadi mereka membuat kelompok minimal 5 orang, pinjaman pertamanya 10 juta, 2 juta per orang, dan itu digunakan bukan untuk konsumtif, tapi untuk usaha kaum perempuan. Dalam hal ini untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Nah, ini juga kemungkinan Koperasi Desa Merah Putih ini harapannya seperti itu, karena di situ nanti akan ada simpan pinjam, bisa bekerja sama dengan bank juga bisa mendirikan mungkin kantor di sana nanti kan. Misalnya seperti Bank Mandiri ini kan ada Mandiri Mikro yang kecil kan, jadi mungkin bisa mengantor di situ. Di situ juga nanti akan ada gudang ini untuk hasil pertanian ini bisa diambil alih, dibeli oleh koperasi misalnya desa ini daerah
penghasil cabai. Cabainya itu bukan lagi dijual dengan tengkulak dengan harga yang murah, tetapi dijual ke Koperasi Desa Merah Putih sehingga harganya tetap stabil dan koperasi juga bisa menyalurkan. Kalaupun tengkulak mau beli, silakan beli ke koperasi. Atau koperasi menyalurkan, misalnya mau ke Pasar Jakabaring misalnya di Palembang, silakan, itu nanti koperasi. Nah, ini sebenarnya yang memang dari dulu program pemberdayaan masyarakat itu berupaya untuk memerangi tengkulak, rentenir. Tetapi memang mereka itu lebih kuat karena kenapa? Ketika mereka belum panen itu sudah diberikan pinjaman ke masyarakat sehingga hasil pertanian mereka itu tuh waktu mereka panen itu tinggal diambil saja. Nah, ini sebenarnya yang kita berharap jangan sampai masyarakat itu ketika butuh dana itu jangan lagi ke rentenir, tetapi ada Koperasi Desa Merah Putih yang mungkin persentase pembayarannya lebih kecil dibandingkan dengan rentenir tadi, misalnya harus kembalikan 50% pengembalian, misalnya pinjam 100.000 harus kembalikan 150.000, tapi di Koperasi Desa Merah Putih khususnya ini kemungkinan tidak seperti itu dan ini akan lebih membantu ke masyarakat. Ada contoh-contoh nggak Pak, daerah-daerah yang berhasil mengelola dana desa dalam bentuk koperasi misalnya? Kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih memang sekarang ini kita lagi membentuk, karena launchingnya ini nanti akan di launching tanggal 1 Juli. Nah, ini seluruh desa harapannya tadi kami habis rapat juga dengan tim bahwa untuk Koperasi Desa Merah Putih tanggal 18 ini harus seluruhnya sudah mendaftarkan diri dan persiapan untuk musyawarah desa khusus untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, dan harapannya di akhir bulan Mei ini seluruh desa itu sudah melaksanakan musyawarah desa khusus. Nah, hari ini kita melaksanakan musyawarah desa khusus misalnya di Kabupaten Oki serentak. Satu kabupaten dipantau langsung oleh bupati dan hampir seluruh desa hari ini menyelesaikan musyawarah desanya. Artinya mungkin dalam hari ini sudah ada 1.000 desa dari 2.855 desa sudah menyelesaikan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi ini. Nah, ini untuk keberhasilan koperasi ini mungkin nanti kita lihat setelah launching kegiatannya bisa kita lihat apakah, karena butuh waktu yang panjang sih untuk kegiatan ini. Karena sekarang ini baru pembentukan timnya saja, pembentukan koperasi namanya Koperasi Desa Merah Putih, misalnya Desa Talang Pangeran seperti itu. Nah, nanti setelah berbadan hukum baru nanti didiskusikan ke masyarakat, melalui musyawarah juga untuk pendanaannya seperti apa, apakah ada kucuran dana dari pemerintah pusat atau dari dalam hal ini APBN atau mungkin dari provinsi, kabupaten melalui APBD-nya atau juga melalui pinjaman melalui himbara tadi yang himbara itu ada 3 bank BNI, BRI dan Bank Mandiri. Nah, itu yang diberikan tugas kalau memang Koperasi Desa Merah Putih ini butuh dana, ini 3 bank ini sudah menyiapkan dengan syaratnya misalnya harus berbadan hukum, sudah itu nomor izin berusahanya juga sudah ada, NPWP-nya juga ada, notarisnya juga sudah ada. Nah, ini kemungkinan nanti bisa desa ini mengajukan ke himbara ini melalui 3 bank ini. Jadi bank ini akan memberikan kucuran dana pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih ini. Yang penting koperasi ini benar-benar menyiapkan kegiatannya yang betul-betul perhitungannya harus benar-benar matang seperti apa. Misalnya kegiatan ini biasanya kalau pinjaman di bank itu kan dengan modalnya berapa, kegiatannya apa, dan hasilnya dalam 1 tahun ini akan menghasilkan apa. Karena himbara ini sifatnya pinjaman dan harus dikembalikan oleh desa. Jadi yang minjam ini adalah desa melalui himbara ini. Ini ada beberapa desa yang kami temukan, desa-desa yang visioner seperti itu. Jadi memang mereka ini tidak lagi memerlukan atau membutuhkan untuk kepentingan pribadi. Memang murni diberikan pengetahuannya, kegiatannya itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Itu ada yang seperti itu, tapi tidak banyak, Pak. Jadi kegiatan ketahanan pangan memang benar-benar masyarakat dilibatkan. Misalnya dalam aturan itu, walaupun warga itu punya lahan 1 meter,
itu gunakan untuk supaya mereka itu terbantu jangan sampai beli sayur-sayuran lagi. Dan itu benar-benar dilaksanakan oleh kepala desa. Misalnya diberikan bibit, terus dipantau hasilnya. Misalnya ada ternak, BUMDes juga kegiatan ketahanan pangan, misalnya ada kegiatan ternak ayam petelur. Nah, memang dikelola oleh pemerintah desa, ini dipantau oleh pemerintah desa, dan telurnya itu ketika menghasilkan itu harganya murah dan hanya dijual untuk warga desa itu, tidak boleh ke desa yang lain. Jadi warga sangat terbantu dengan harga yang murah, dan ketika ada desa yang lain yang mau minta untuk beli itu, dia tidak jual. Dan memang itu untuk kepentingan warganya. Dan itu ada yang di desa kita ini, di contoh di Kabupaten Lahad. Di Kabupaten Lahad ada ternak ayam petelur, misalnya seperti itu. Ada juga yang peternak ikan, ternak ikan. Kalau kegiatan ketahanan pangan misalnya di daerah Oku Group, itu hampir warga di situ kan hampir paham tentang kegiatan penanaman jagung, karena di situ penghasil jagung yang terbesar, daerah Oku Timur dan Oku Selatan. Jadi kegiatan dananya itu diberikan membentuk kelompok-kelompok dengan lahan dari warga sendiri, mereka menanam dan hasilnya itu dijualkan ke BUMDes, seperti itu. Nah, itu makanya tadi memang butuh kades-kades visioner yang seperti itu. Jadi tidak banyak sih yang kades-kades visioner ini kan, yang memang benar-benar menginginkan desanya itu menjadi mandiri. Dari desa tertinggal, ketika dia menjadi kepala desa dan bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan dan masyarakat dilibatkan, sehingga desa itu statusnya jadi mandiri. Sumatera Selatan ini tinggal 1 digit lagi, kalau kita ada 200 desa saja yang mandiri di Sumatera Selatan ini, Sumatera Selatan ini akan menjadi provinsi maju. Sekarang ini masih provinsi berkembang di urutan ke-23 dari hasil survei kami. Jadi memang survei ini dilakukan oleh pemerintah desa dan dilakukan bersama pendamping dengan data-data yang akurat. Nah, ini yang akan meningkatkan status termasuk provinsi Sumatera Selatan. Sekarang dari ranking kita 23 dari 37 provinsi. Kalau tahun ini ada naik sampai 200 desa yang mandiri, ini kemungkinan Sumatera Selatan akan menjadi provinsi maju. Untuk menjadi desa mandiri itu apa yang diperlukan? Pertama, itu tadi kegiatannya banyak sih kalau untuk supaya desa itu menjadi mandiri. Pertama, infrastrukturnya harus lengkap, terus ekonomi masyarakatnya juga harus bagus. Ada aspek-aspek yang harus yang harus masuk di data itu. Jadi misalnya Polindesnya sudah ada atau belum di desa itu. Kalau belum ada, artinya dana desa ini gunakan untuk membuat Polindes. Tugas Dinas Kesehatan, ketika dana desa ini sudah dibuatkan Polindesnya, tempatnya, Dinas Kesehatan wajib untuk mengadakan bidan misalnya seperti itu. Nah, yang ini yang sering kita bahas, mungkin mengusulkan itu bukannya di musyawarah desa, tapi di musrenbang desa, bahwa di desa itu butuh bidan. Misalnya juga ada yang membuat desa itu belum mandiri, misalnya karena masyarakatnya banyak, bidannya itu harusnya 5 orang, ternyata di dalam hasil survei baru 2 orang. Nah, ini kewajiban Dinas Kesehatan, kalau dikasih 5 bidan ke situ, artinya desa itu siap jadi mandiri. Itu contoh yang terkecil. Belum lagi di bidang ekonomi, penghasilan penduduk, itu banyak hasilnya yang ini. Nah, ini sekarang ini kan biasanya kita survei itu namanya Indeks Desa Membangun, IDM, yang dilakukan oleh Kementerian Desa. Ternyata dari keberhasilan survei ini sekarang ini berubah namanya jadi indeks desa yang disurvei oleh Kementerian Desa, dan hasil data itu nanti akan diserahkan ke Bappenas. Jadi data untuk perencanaan itu nanti akan dari Bappenas turun ke Bapeda, provinsi, kabupaten. Jadi patokannya ada di situ dari hasil survei itu. Dan keberhasilan juga dari tim kita itu dalam mendampingi masyarakat, misalnya dalam kegiatan BLTDD pasca COVID-19. Jadi data yang kita disiapkan oleh para pendamping, oleh masyarakat itu benar-benar akurat.
Karena survei yang dilakukan untuk siapa sih yang berhak untuk menerima BLT ini, benar-benar masyarakat miskin itu yang seperti apa. Jadi tim yang kita turunkan itu, yang diturunkan dari didampingi oleh pendamping itu, misalnya kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahkan tokoh agama, tokoh perempuan, kita libatkan semua. Dan mereka tahu persis mana warga yang benar-benar membutuhkan bantuan itu. Dan dari data itu tidak lama, hanya dalam waktu setengah bulan, 15 hari, data itu sudah fix, sudah disampaikan ke pusat dan benar-benar akurat. Itu pasca kegiatan setelah ada COVID-19 kemarin, kan ada bantuan untuk masyarakat melalui BLTDD. Kalau sekarang ini, kemarin itu dari minimal 25% waktu di pertama kali sampai habis anggaran itu hampir 60% itu digunakan untuk BLTDD dulu pasca COVID, karena banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan. Itu kita pemerintah menganggarkan untuk BLTDD itu agar diberikan push ke seluruh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan itu data yang kita ambil itu adalah benar-benar data yang hasil survei dari masyarakat, bukannya dari pendamping yang melaksanakan survei, tapi benar-benar hasil dari bawah. Jadi kita tahu mana masyarakat miskin, mana masyarakat yang hilang mata pencarian, mana masyarakat yang sakitnya menaun, itu benar-benar ketahuan. Dan itulah data yang kita sampaikan ke kementerian. Tantangan ke depan seperti apa nanti? Ya, tantangannya memang lebih banyak, khususnya untuk kita lebih ke membangun ekonomi masyarakat. Jadi membangun ekonomi ini memang butuh pemikiran dan kerjasama yang banyak dari tim-tim, baik di tingkat desa, pemerintah, dalam hal ini tripartit itu dari pemerintah, pendampingan, dan pemerintah desa, serta masyarakat. Kalau memang ini tantangan ke depan ini memang berjalan dengan baik, mudah-mudahan ekonomi di desa juga baik. Karena saat ini yang kita perlukan adalah membangun ekonomi di desa tersebut, membangun ekonomi masyarakat. Jangan sampai di desa itu masih banyak pengangguran dan harus diciptakan lapangan kerja. Dan ini mudah-mudahan lapangan kerja seperti ini, selagi masih ada dana desa, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Salah satunya menciptakan lapangan kerja itu melalui badan usaha milik desa ini. Karena ini tantangan yang sangat berat bagi kami mendampinginya dalam hal pendirian BUMDes, dalam pengaktifan BUMDes, dan pemberian pemahaman-pemahaman kepada pemerintah desa ini memang luar biasa sulit dalam menyampaikannya. Jadi itu tantangan buat kami dalam hal membangun ekonomi desa itu, jangan sampai di desa itu masih banyak pengangguran. Ini yang menjadi target kami. Lalu kegiatan BUMDes, dalam hal ini kegiatan BUMDes ini akan ada kegiatan ketahanan pangan. Mudah-mudahan masyarakat, pemerintah desa paham dengan program ini. Dengan dana yang sedikit ini, bagaimana caranya BUMDes bisa memutarkan dananya, membentuk kelompok, dan hasilnya ini diberikan ke masyarakat miskin, diberikan juga untuk modalnya, dan dibagikan juga untuk kelompok. Nah, ini yang menjadi target kita. Mudah-mudahan kegiatan ketahanan pangan ini akan berjalan dengan baik. Saya mau tanya soal angkatan muda, Kak. Jadi muda. di dusun-dusun ya, di dusun termasuk di dusun orang tua saya itu kan, angkatan muda itu sudah enggan mengelola desa. Mereka lebih tertarik merantau itu. Itu bagaimana pendapat Bapak soal ini? Justru malahan memang kalau kemarin itu pasca COVID itu banyak dari kota itu kembali ke desa. Nah, sebenarnya para pemuda, angkatan muda ini, mereka ini kan belum paham cara menggali potensi dan permasalahan yang ada di desa. Nah, potensi-potensi yang ada di desa itu terkadang mereka tidak paham bagaimana cara mengelolanya. Jadi kita harus tahu, ada satu dokumen di desa itu namanya RPJMdes. RPJMdes itu adalah sebuah dokumen usulan dari warga, dari masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah desa, dan dari dokumen ini dari hasil penggalian potensi dan permasalahan yang ada di desa. Nah, yang menjadi masalah itu mereka ini belum paham bagaimana cara menggali potensi itu dan
apa namanya, dan permasalahan itu bagaimana caranya usulan yang jadi dari permasalahan itu akan menjadi usulan kegiatan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Nah, contohnya misalnya kegiatan wisata. Kalau memang ini digali di desa masing-masing itu banyak sekali potensi-potensi wisata, misalnya seperti itu. Belum lagi dalam kegiatan ketahanan pangan, kalau mereka bersedia karena kebutuhan untuk sumber daya manusianya ini misalnya dari Karang Taruna, mereka berkeinginan misalnya untuk kegiatan ketahanan pangan, misalnya beternak bebek, beternak ayam kampung, beternak kambing misalnya seperti itu, atau bertani. Yang penting mereka ini ada keinginan terlebih dahulu. Untuk menggugah ini memang butuh butuh pemahaman bersama lah supaya mereka ini mau untuk melakukan itu. Karena zamannya sekarang ini bukan lagi istilahnya kita harus ke kota, justru ke kota itu orang kota harus ke desa. Banyaknya seperti itu. Nah, kita menginginkan kalau bisa pemuda-pemuda yang ada di desa ini tahu dengan potensi-potensi yang ada, tahu dengan kegiatan dana desa ini, dan bisa memanfaatkan dana desa selagi dana desa masih ada ini. Jadi benar-benar potensi yang ada di desa itu benar-benar digali oleh pemuda supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Padahal ini sangat luar biasa kalau memang ini diterapkan atau dijalankan oleh pemuda ini. Contohnya saja, misalnya kita beternak ayam kampung itu hampir di outlet, kalau contohnya di Sumatera, di Palembang saja, ini kan hampir ribuan. Dan tidak ada di outlet pecel lele itu hanya sedikit yang jual ayam kampung. Padahal kenapa mereka tidak jual ayam kampung? Karena ayam kampungnya tidak ada. Nah, ini yang sebenarnya tantangan seperti itu. Kalau misalnya kita mau berbicara ekonomi, kalau satu hari saja bisa menjual 100 ekor ayam oleh pemuda-pemuda di desa tersebut, mudah-mudahan itu akan meningkatkan ekonomi buat mereka. Karena yang dibutuhkan saat ini kan butuh pemikiran bersama tadi. Makanya yang diperlukan itu adalah penggeraknya, Pak. Penggeraknya itu adalah kades tadi. Kades itu benar-benar harus visioner, harus punya jiwa lah ya, punya jiwa untuk kepemimpinan supaya pemuda, warga baik yang dari muda atau yang lebih tua dari mereka itu benar-benar bisa berjalan bergabung bersama-sama untuk membangun desanya, sehingga desanya itu benar-benar menjadi desa yang mandiri. Bukan mandiri itu hanya sebatas catatan saja, memang warganya sudah siap untuk menerima. Jadi maksud mandiri di sini ketika ada program tanpa harus ada pendampingan, tanpa harus ada konsultan, mereka sudah bisa berjalan sendiri. Mandiri gitu ya? Itu baru mandiri. Tapi kalau masih butuh pendampingan dan untuk perangkat desanya ini masih orang-orang pilihan, bukannya kita menginginkan sebenarnya memang benar-benar ada sumber daya manusia yang benar-benar diciptakan oleh desa itu. Jadi bukan orang-orang pilihan tadi, pilihan ini karena ada hubungan ini, karena ada hubungan. Memang benar-benar dites dan memang siap untuk memajukan desa. Itu pemerintah kabupaten sendiri keterlibatannya sejauh apa tuh untuk memajukan desa? Dalam hal ini terkait dan desa. Ada juga dana untuk di kabupaten itu namanya ADD. Jadi hampir berapa persen dari pagudana dari dana desa itu digunakan juga, ada juga dianggarkan. Karena itu mungkin wajib ya di seluruh kabupaten juga harus ada dana ADD sebagai dana pendampingan. Jadi makanya dibuatlah perbuk tentang kegiatan penganggaran kegiatan dana desa dan ADD ini. Jadi mereka itu mengawal salah satunya dana itu. Jadi keterlibatan pemerintah kabupaten memang sangat diperlukan, karena ketika pengajuan dana ini terkadang harus melewati dinas PMD, dalam hari ini kabupaten mewakili dari bupati, tapi yang bertanggung jawab dengan kegiatan dana desa ini adalah bupati. Tapi untuk mengawalnya ini ada dinas PMD. Nah, ini yang selalu bekerja sama dengan desa, bagaimana caranya desa cepat bisa mencairkan dananya, terus dipantau kegiatannya, dan kita mendampingi di situ tuh kalau mereka ini misalnya ada kelemahan-kelemahan yang perlu
ditingkatkan, mungkin kita melalui OJT tadi. Jadi kawan-kawan pendamping juga mendampingi bagaimana cara mereka menyiapkan perencanaan, penyairan dana, pelaksanaan. Nah ini ada pendampingan seperti itu. Jadi memang kabupaten dalam hal ini sangat vital karena kegiatan-kegiatan itu tidak akan berjalan tanpa ada keterlibatan dari pihak kabupaten ini. Karena bupati yang bertanggung jawab dengan kegiatan di kabupaten tersebut. Closing statement, Pak, mungkin Iya. dalam hal ini panjang lebar kita cerita ya, dan pengalaman Bapak juga dari 2007 itu. Tentu ada harapan besar dari proyek pemerintah terkait dana desa ini. Kedepannya harapannya seperti apa? Ya, harapan kami dalam kegiatan dana desa ini berharap warga desa, baik laki-laki maupun perempuan, semua terlibat dalam kegiatan ini dan merasa memiliki dana desa. Dan dana desa itu adalah punya warga, bukannya punya kepala desa. Dan masyarakat benar-benar menikmati dan merasakan manfaat dari dana desa. Dan harapannya juga ke depan ekonomi di desa ini akan semakin baik karena pemuda, baik itu masyarakat, pemuda, pemudinya bekerja sama dan terlibat langsung dalam kegiatan dana desa. Desa juga lebih transparan dalam melaksanakan kegiatan, partisipasi masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut, dan seluruh kegiatan-kegiatan itu dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabilitasnya khususnya kepada masyarakat. Jadi tidak ada penyelewengan di desa, dan benar-benar dana desa ini dimanfaatkan untuk kepentingan warganya, bukannya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan memang untuk kebutuhan pelatihan peningkatan kapasitas untuk masyarakat, lebih baik mendatangkan pelatih daripada peserta mendatangi pelatih. Karena dengan dana yang terbatas ini, ketika kita mendatangkan pelatih, dan warga masyarakat lebih banyak bisa mengetahui informasi-informasi terkini dan mendapatkan ilmu yang terbaru untuk kegiatan dana desa. Dan itu juga akan berguna sekali untuk kemajuan mereka di masa yang akan datang. Terima kasih banyak